Selamat malam, Bapak Ibu, Saudara sekalian, di mana saja Anda berada. Saya yakin dan percaya setiap keluarga telah berkumpul bersama-sama dalam mezbah keluarga untuk beribadah bersama pada malam hari ini. Mari kita memuji, membesarkan nama Tuhan. Oleh karena Allah amat baik, Dia telah menuntun dan memberkati kita di sepanjang setengah minggu yang sudah kita jalani. Dan pada malam hari ini, saya ingin mengajak keluarga sekalian untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pada malam permintaan doa di malam hari ini, kita telah berada pada minggu keempat di dalam pelayanan firman Tuhan yang disiarkan langsung dari kantor UNI. Program ini adalah program yang dijalankan atas nasihat dan arahan dari pimpinan gereja Masehi Advent Hari ke-7 sedunia untuk setiap pimpinan gereja dalam tingkat apapun dalam konteks UNI dapat membuat acara yang bisa memberikan kekuatan bagi umat-umat Tuhan untuk tetap berada di dalam iman kepada Tuhan. Untuk itu, saya berinisiatif untuk dibuat acara ini. Itulah sebabnya saudara bisa melihat dari malam pertama dan juga pada hari Sabat pertama, pembicara hanya saya sendiri. Oleh karena ini adalah program yang dijalankan. Namun saya ingin katakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, pada hari Sabtu nanti, Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Conference Indonesia Kawasan Timur akan mengadakan satu acara lain, yaitu saat teduh bersama dengan Tuhan. Di sana, para pimpinan dan direktur departemen akan menjadi narasumber ataupun pembawa firman yang sepanjang 2 minggu itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, akan dikenyangkan, dikuatkan oleh pekabaran firman Tuhan yang disampaikan. Oleh karena itu, maka pada malam hari ini pembahasan saya tentang kuasa doa dapat memindahkan gunung permasalahan. Kita akan tunda sampai pada sesudah daripada pekan ataupun beberapa hari dalam menghadapi saat teduh bersama Allah. Malam hari ini kita akan membahas satu topik yang lain yang berbicara tentang kuasa doa memindahkan gunung kebimbangan dan tidak percaya. Izinkan saya membacakan beberapa kutipan berkaitan dengan doa ini yang dituliskan oleh orang-orang yang tidak menyebutkan nama di sana. Pertama, dikatakan bahwa keluarga yang berdoa bersama-sama adalah keluarga yang akan tinggal bersama-sama. Tetapi keluarga yang tidak berdoa bersama-sama sering terjadi percekcokan dan permusuhan di dalam individu-individu keluarga itu. Untuk itu saya ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangun keluarga kita adalah keluarga pendoa. Kedua, berdoa adalah lebih baik kita jalani daripada kita bicarakan. Saudara boleh punya teori banyak tentang doa, tetapi kuasa doa itu Anda tidak rasakan bila mana Anda tidak jalani dalam kehidupanmu. Saya ingin kutip seorang penulis Kristen yang menjadi penulis favorit saya, yang menuliskan tentang doa, namanya Ellen Goldwhite, dalam sebuah majalah tua yang ditulis tahun 1896, tanggal 20 Oktober, majalah bernama Review and Herald, yang berbicara tentang doa sebagai berikut. Berkat terbesar yang dapat diberikan oleh Allah bagi manusia adalah roh untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Seluruh surga terbuka bagi orang yang senantiasa berdoa. Seluruh surga terbuka bagi orang yang senantiasa berdoa. Saudara sekalian, para umat Tuhan,
kita berada di dalam satu dunia yang kekhawatiran dan kebimbangan melanda kehidupan manusia. Kebimbangan ini seringkali menodai pergumulan yang harmonis, menggagalkan rencana yang baik, dan membuat setiap orang tidak dapat berjalan dengan baik di dalam kehidupannya. Beberapa tokoh-tokoh masyarakat memberikan komentar tentang kebimbangan sebagai berikut. Andri Wongso mengatakan sebagai berikut: hadapi setiap tantangan, buang perasaan bimbang dan ragu. Kesuksesan diraih ketika kita mampu melakukan sesuatu dengan kreatif, konstruktif, dan punya keyakinan. Buang rasa bimbang itu menurut Andri Wongso. Menurut Andrew Jackson, musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah bimbang dan penakut. Dan musuh ini lebih banyak merongrong kehidupan manusia dalam seluruh aspek hidupnya. Rasa takut dan bimbang telah membuat jutaan manusia tidak memiliki pengharapan di dalam kehidupannya. Banyak orang mengalami kehancuran hidup oleh karena rasa takut. Dan pada malam hari ini, di dalam beberapa menit ke depan, kita akan mempelajari firman Tuhan yang berkaitan erat dengan kuasa doa memindahkan gunung kebimbangan dan tidak percaya. Ayat firman Tuhan yang kita pelajari pada malam hari ini terambil dari Yesaya 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Yesaya 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, izinkan saya untuk membacakannya. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gentar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka aku akan menimba air dengan sukacita. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukur kepada Tuhan. Panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah namanya tinggi dan luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Bersorak, berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk bumi, sebab yang Maha Kudus Allah Israel itu agung. Yesaya 12 adalah sebuah doa yang dapat menjawab tantangan, kebimbangan, dan rasa takut yang datang menghimpit kehidupan manusia. Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dibagi dalam dua bagian yang besar. Dan bagian yang pertama ayat 1 sampai ayat 3, bagian yang kedua ayat 4 sampai ayat 6. Dalam pembagian dua bagian ini dimulaikan dengan kalimat yang sama, yaitu pada waktu itu engkau akan berkata. Ayat 1, ayat 4, ayat 2, ayat 4. Pada waktu itu kamu akan berkata. Kemudian ayat 2 merupakan inti di dalamnya. Ayat 3 penjabaran. Ayat 5 penjabaran. Ayat 6 memberikan bagiannya yang lain yang melengkapi kuasa doa dalam memindahkan gunung kebimbangan dan rasa takut. Bapak Ibu Saudara sekalian, para orang tua, saya mau pastikan bahwa kita punya Alkitab, setiap anggota keluarga punya Alkitab. Mari pegang Alkitab dan buka Alkitab di dalam Yesaya pasal 12. Kita akan pelajari, saya akan angkat beberapa ayat di sana sebagai perenungan kita pada malam hari ini. Saya hanya kutip beberapa ayat, tapi saya harap Bapak Ibu Saudara sekalian membacakannya
sementara saya membagikan firman Tuhan. Kuasa doa memindahkan gunung kebimbangan dan tidak percaya. Dalam Yesaya pasal yang 12. Yang pertama, dalam ayatnya yang kedua. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gentar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Menurut Yesaya, kuasa doa untuk memindahkan gunung kebimbangan dan rasa takut yang seringkali menggerogoti kehidupan manusia. Yang pertama adalah berdoa dengan jaminan bahwa Allah sanggup. Berdoa dengan jaminan bahwa Allah itu sanggup. Kalau dari segi struktur penulisan pada pasal ini yang disebut dengan chiastik, ya, ini penulisan yang digunakan oleh para nabi-nabi dahulu kala dan kaum puitis di zaman Ibrani untuk melihat betapa indahnya sebuah tulisan yang dimulaikan dalam penyampaian itu kemudian seperti bertolak belakang tetapi mengandung makna yang sama. Pada bagian ini dimulaikan dengan Allah keselamatanku, ditutup dengan Ia menjadi keselamatanku, diikuti dengan aku percaya, di bawahnya diikuti dengan aku bermazmur, kemudian diikuti dengan aku tidak gentar, diikuti dengan kekuatanku, di tengahnya ada Allah. Hebat sekali. Yesaya 12 ayat yang kedua yang berbicara tentang kuasa doa memindahkan kebimbangan dan rasa takut. Berdoa dengan sungguh bahwa Allah itu sanggup. Seringkali kita berdoa, tetapi kita meragukan bahwa Allah itu bisa menjawab doa kita atau tidak. Sesudah mana kita berdoa berulang kali, lalu kita tunggu-tunggu, kita gunakan pengukuran waktu jawaban doa menurut waktu saya. Lalu kita katakan, saya lihat Tuhan tidak memberikan jawaban atas doa saya. Dan kita mulai khawatir terhadap Tuhan ini. Salah seorang teman saya sekali waktu menghadapi masalah kelahiran bayi, anak yang sangat dicintai, anak pertama di dalam kehidupan keluarga. Dia adalah seorang yang setia kepada Tuhan, penuh dengan penyerahan. Pada waktu anaknya lahir, dokter katakan kepadanya bahwa ada masalah pada jantung dari anak itu yang perlu penanganan serius dan perlu usaha-usaha di luar kemampuan para medis sehingga anak ini bisa diselamatkan. Dengan kata lain, perlu doa. Jadi teman ini, dia berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan jaminan bahwa Tuhan, Engkau sanggup menghidupkan anak saya. Singkat cerita, di dalam doanya yang serius dengan Tuhan, dia percaya jaminan Tuhan, Tuhan sanggup. Jawaban doa yang Tuhan berikan kepadanya berbeda dengan keinginannya. Dan mulai pada saat itu, dia skeptis terhadap Tuhan. Dan katakan, kenapa kita harus percaya kepada Tuhan? Karena Tuhan tidak sanggup menolong perkara-perkara di dalam kehidupan kita. Yesaya mengajarkan kepada kita untuk terhindar dari kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan. Kita harus berdoa dengan jaminan bahwa Allah itu sanggup. Kalau kita bicara tentang Allah itu sanggup, maka kita bicara bahwa Allah itu mampu mengontrol setiap kegiatan kehidupan kita. Dia mengerti siapa kita, Dia tahu siapa kita, Dia tahu pergumulan kita, Dia lihat tetesan air mata kita, Dia lihat duka cita kita, dan Dia senantiasa ada di setiap sisi kehidupan kita. Berdoa dengan jaminan bahwa Allah sanggup
di dalam ayatnya yang kedua, izinkan saya membacakan ayat yang kedua. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gentar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia telah menjadi keselamatanku. Keselamatan artinya Tuhan memagari kita dengan kuasa, dengan kekuatannya, dengan caranya, supaya kita ini tetap berada aman di dalam lindungannya. Walaupun seringkali kita berdoa memintakan Dia menjawab doa kita sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan waktu kita. Tetapi sesungguhnya bila kita berdoa dengan jaminan bahwa Allah sanggup, maka kita serahkan kepada Tuhan, kita biarkan Dia sesuai dengan caranya, sesuai dengan waktunya, dan kita terima apa yang Dia lakukan, Dia izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Prinsip pertama dari berdoa dalam jaminan bahwa Allah itu sanggup adalah kenyataan membuktikan kita ini diselamatkan. Ayat yang kedua mengulang-ulangi kata keselamatan ini. Bagian awal dia tuliskan Allah keselamatanku, bagian terakhir dari ayat 2 ini dia katakan Allah keselamatanku. Allah keselamatanku berbicara tentang kuasa Allah di dalam menjaga memelihara akan manusia. Kita berada dalam satu dunia yang sementara wabah virus ini terjangkit kemana-mana, dan perasaan bimbang, takut terhadap hari esok ini menjadi bagian dalam setiap aspek hidup kita. Ingat, Allah adalah keselamatan kita. Doa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan adalah kita berdoa dengan jaminan bahwa Allah itu sanggup. Saya masih kecil, saya masih ingat lagu yang berjudul Dia Sanggup. Dia sanggup, Dia sanggup, ku tahu Dia sanggup, ku tahu Tuhanku sanggup memimpinku terus. Dari anak-anak kita nyanyikan itu. Tetapi seringkali pada waktu kita besar menjadi orang tua, di saat doa-doa yang kita layangkan belum datang jawaban seperti keinginan kita, kita mulai meragukan keselamatan dari Tuhan. Kita mulai meragukan jawaban atas doa yang kita layangkan. Allah adalah keselamatan membungkus semua keraguan, semua kebimbangan kita. Kata keselamatan di dalam bahasa Ibrani dituliskan dengan kata Yeshua. Yeshua yang berarti pelepasan, kemenangan, pemeliharaan. Satu kata lain yang saya senangi adalah melestarikan kehidupan atau dibawa kepada keamanan dan kesejahteraan. Jadi pada waktu kita berdoa dengan jaminan bahwa Allah itu sanggup, maka Allah itu adalah kemenangan kita, pemelihara kita, pelepas kita, keamanan kita, kesejahteraan kita. Kita tidak perlu takut menghadapi berbagai tantangan yang kita sering hadapi. Apa saja masalah di dalam kehidupan kita, Dia sanggup untuk menolong kita. Doa ini pula adalah bagian doa yang dicatat tentang pengalaman bangsa Israel di dalam Ulangan 20 ayat 3 sampai ayatnya yang keempat. Tuhan katakan kepada mereka bahwa dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Jangan lemah hatimu, jangan takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Jadi Allah keselamatan, penjagaan Tuhan kepada kita, seperti pada waktu bangsa Israel dikatakan bahwa Tuhan katakan bahwa saya yang maju berperang. Saya ini kekuatanmu, saya akan berperang untuk kamu. Hal yang sama, kalau Tuhan bisa buat itu untuk bangsa Israel, Tuhan yang sama akan buat itu untuk kehidupan kita. Yang penting bagi kita adalah kita harus berdoa dengan jaminan bahwa Allah itu sanggup.
Berdoa dengan jaminan bahwa Allah itu sanggup. Kalau Allah sanggup menyelamatkan bangsa Israel, maka Allah sanggup menyelamatkan kita. Kalau Allah sanggup menyembuhkan penyakit kusta Naaman, Allah juga sanggup menyembuhkan penyakit kita. Kalau Allah itu sanggup memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 2 ketul roti dan 5 ekor ikan, maka Allah yang sama sanggup mengisi kebutuhan-kebutuhan fisik kita, kebutuhan makan kita. Allah itu keselamatanku. Berdoa dengan jaminan bahwa Allah sanggup. Allah sanggup sampai di situ. Mau sanggup apa saja, itu adalah urusan Allah. Alkitab menyatakan kualitas penjagaan Allah. Mazmur 18 ayat 36, Kau berikan kepadaku perisai keselamatan. Bicara keselamatan, Allah memberikan kepada kita perisai keselamatan. Yesaya 59 ayat 17, Galatia 6 ayat 17, Allah berikan kepada kita dan memintakan kita untuk menggunakan ketopong keselamatan. Mazmur 62 ayat 7, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Jadi berbicara tentang keselamatan, kita bicara tentang kasih Allah yang tidak pernah putus, yang memberikan kenyamanan dan keamanan dan memenuhi seluruh aspek kehidupan kita. Bagaimana dengan doa Anda? Apakah Anda berdoa dengan jaminan bahwa Allah sanggup? Berdoa dengan jaminan bahwa Allah sanggup, kita percaya kepada Dia dan kita biarkan Dia untuk bertindak dalam setiap aspek kehidupan kita. Bagian yang kedua, kalau tadi Allah keselamatan, bagian yang kedua aku percaya. Kata percaya di sini, izinkan saya sedikit memberikan arti dari kata percaya. Kata percaya di sini adalah dalam bahasa Ibrani batah, menyatakan kesejahteraan, keamanan yang terjadi karena sesuatu atau seseorang di mana kita percayai. Jadi kesejahteraan, keamanan, kenyamanan yang terjadi oleh karena ada orang yang kita percaya. Dan ini juga merujuk kepada sebuah pengharapan. Pengharapan di dalam konteks bergantung kepada Tuhan, yang menekankan perasaan nyaman dan aman dari berbagai rasa kekhawatiran, dari kebimbangan, dari rasa takut. Percaya. Jadi Allah keselamatan, Dia membungkus semua keperluan kita. Kepadaku aku percaya, aku bergantung kepada Dia yang membungkus segala keperluanku. Seorang istri memiliki pergumulan dengan Tuhan. Pergumulan oleh karena suaminya adalah seorang nelayan kaya, tetapi memiliki kebiasaan mabuk, bicara kata-kata kotor, dan sering bertindak kasar terhadap istri dan anak-anak. Istri ini adalah seorang Kristen yang setia. Mulai dari pernikahan mereka, dia selalu bergumul dengan Tuhan, memintakan Tuhan untuk menolong dia, supaya suaminya yang pelaut nelayan kaya ini bisa merubah karakternya dari seorang peminum, seorang yang kasar, seorang yang bicara kata-kata kotor, menjadi seorang suami, ayah yang baik. Minggu pertama dia jalani, tidak ada perubahan. Bulan pertama dia jalani, tidak ada perubahan. Tahun pertama dia lewati, tidak ada perubahan. Dia terus bergumul dengan Tuhan. Tuhan, saya pastikan bahwa Engkau sanggup merubah suami saya. Tahun ke-10 berlalu, tidak ada perubahan. Tahun ke-25 berlalu, tidak ada perubahan. Tahun ke-30 berlalu, tidak ada perubahan. Dia terus dengan lindangan air mata berdoa kepada Tuhan, mengatakan bahwa Tuhan itu sanggup mengubah suaminya. Dia percaya dengan sungguh bahwa Tuhan sanggup mengubah akan suaminya. Tahun ke-39 datang, perubahan itu tidak terjadi.
Tetapi dia tidak pernah berhenti bergumul kepada Tuhan, berdoa dengan jaminan bahwa Tuhan itu sanggup. Dan pada tahun yang ke-42, suatu saat angin tofan, ombak, dia sementara berada di rumah. Pada waktu dia pandang ke laut, dia tahu dengan pasti bahwa kapal nelayan suaminya dan suaminya yang ada di dalam kapal itu pasti tidak akan tiba di rumah. Tetapi dia terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau masih mencintai dia dan mau untuk menyelamatkan dia, saya tahu Engkau sanggup membuat itu. Tetapi Tuhan, di lain sisi, bila gelombang laut ini tidak dapat mereka atasi, dan pada akhirnya kami harus kehilangan dia, kiranya Allah Roh Kudus bekerja di dalam hatinya supaya dia bertobat, dan kami akan bertemu pada waktu kedatangan Tuhan. Dia bergumul di dalam doa. Tuhan, saya tahu Tuhan pasti Tuhan sanggup. Dan betul, sesudah mana gelombang badai yang besar itu berlalu, terdengarlah suara teriakan, tangis oleh karena ada kapal-kapal nelayan yang hanyut. Tetapi ada sorak-sorai karena ada kapal nelayan yang tiba dengan selamat. Salah satu di antaranya adalah suaminya yang datang perlahan-lahan menuju ke rumah. Dalam linangan air mata dia katakan kepada istrinya, terima kasih doamu. Doa yang sungguh-sungguh, berdoa dengan jaminan bahwa Allah itu sanggup. Saya tahu Allah yang kau sembah sanggup mengubah kehidupan saya. Hari ini bawa saya mau dibaptiskan dan saya mau berubah. 42 tahun berdoa dengan jaminan bahwa Allah itu sanggup, tidak pernah berhenti. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita di dalam menghadapi situasi seperti ini, baru 1 minggu ataupun 1 bulan ataupun 1 tahun, kita mulai mengkhawatirkan Tuhan. Kenapa Tuhan belum bisa jawab doa saya? Kita mulai mengkhawatirkan diri kita, kenapa doa ini tidak dijawab? Mungkin saya ada dosa yang disembunyikan. Kita mulai mengkhawatirkan dan menuduh hal-hal lain, menuduh orang lain dan lain sebagainya di dalam kehidupan kita. Tetapi bila kita berdoa dengan jaminan bahwa Allah sanggup, maka Allah itu sanggup menolong kita di dalam berbagai situasi. Yesaya 12 ayat 1 sampai 6 ini pertama kali dinyanyikan oleh bangsa Israel pada waktu mereka keluar dan mereka menghadapi masalah besar. Adalah di depan mereka adalah Laut Merah. Di belakang mereka adalah tentara-tentara Mesir yang datang untuk membunuh mereka. Dalam keadaan takut, dalam keadaan bimbang, dari manakah datang pertolongan? Tetapi pada akhirnya Tuhan mengatakan kepada Musa untuk melakukan sesuatu dan laut itu terbelah, mereka lewat laut itu. Di saat itu, sesudah mereka lewat laut itu, maka mereka menyanyikan nyanyian dalam doa yang dituliskan di dalam Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai ke 6 dan juga Keluaran 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itu namanya. Bangsa Israel menyanyikan Yesaya 12 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan tentang Tuhan itu keselamatan mereka. Dalam doa, berdoa dengan sungguh kepada Tuhan, berdoa dengan jaminan bahwa Allah sanggup mengatasi setiap masalah kita. Allah sanggup mengatasi masalah rumah tangga kita. Kalau ibu tadi bergumul dengan masalah rumah tangganya untuk 42 tahun, Bapak Ibu Saudara sekalian, pasti di rumah kita masing-masing ada suami yang bergumul dengan istrinya, ada istri yang bergumul dengan suaminya,
Ada suami istri yang bergumul dengan anak-anak mereka. Tuhan itu keselamatanku. Berdoa dengan jaminan bahwa Allah itu sanggup. Allah sanggup merubah karakter anak kita bila masalah keluarga kita adalah pada karakter anak. Allah sanggup merubah kesehatan kita bila masalah kita adalah kesehatan. Allah sanggup merubah ekonomi kita bila masalah kita itu adalah ekonomi. Allah sanggup merubah hubungan sosial kita bila masalah kita adalah hubungan sosial. Yang penting di sini adalah kita percaya kepada Dia. Kita akui bahwa Dia sanggup. Dia adalah keselamatan kita. Tuhan sanggup mengatasi setiap masalah moralitas. Tuhan juga sanggup mengatasi masalah virus corona, COVID-19 yang sementara merajalela di atas dunia ini. Sudahkah Anda berdoa dan menyatakan bahwa Allah sanggup? Kemudian membiarkan Dia untuk menjawab doamu dengan cara dan kuasanya. Saya ulangi, seringkali kita berdoa kita mendikte Tuhan seperti teman saya tadi. Tidak, saudaraku. Berdoa dengan jaminan bahwa Tuhan itu sanggup. Kita percaya dan kita biarkan Tuhan untuk melakukannya sesuai dengan cara Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepadanya. Kemudian Mazmur 118 ayat 5. Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab aku dengan memberi kelegaan. Allah itu keselamatanku, kepadanya aku percaya. Berdoa dengan jaminan bahwa Tuhan sanggup akan memindahkan gunung kebimbangan dan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Bagian yang kedua, berdoa dengan pujian dari bibirmu. Ayatnya yang keempat, pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Berdoa dengan pujian dari bibir kita kepada Tuhan. Pujian. Bicara pujian secara manusia, orang suka dipuji sampai makan puji. Waktu dipuji, oh iya, kalau bukan saya ini, kalau bukan saya, kalau bukan saya. Tapi kalau dengar dia berdoa, sedikit sekali pujian kepada Tuhan. Padahal Tuhan berkati dia, Tuhan pakai dia. Katakanlah di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, berikan kemampuan untuk bikin ini, bikin itu, bikin ini, bikin itu, dan lain sebagainya. Terjadi perkembangan di dalam pekerjaan Tuhan, karena Tuhan, dia ambil hak Tuhan dan dia katakan, kalau bukan saya bangunan ini, kalau bukan saya tidak masuk wilayah baru, kalau bukan saya keluarga ini begini, kalau bukan saya dan kalau bukan saya banyak. Memuji diri sendiri. Yesaya 12 memberikan ajaran kepada kita bahwa kita harus berdoa dengan pujian dari bibir kita kepada Tuhan. Berdoa dengan memuji Tuhan. Kita harus memuji Tuhan dalam banyak hal. Jangan kita tunggu-tunggu untuk dipuji. Dunia ini adalah dunia makan puji. Ada orang puji cuma pancing-pancing, ada orang puji itu yang benar, ada orang puji ada maksud tertentu. Sampai di dalam doa kita seringkali kita lupa puji Tuhan. Yesaya memberikan gambaran kepada kita kuasa doa untuk memindahkan gunung kebimbangan dan tidak percaya adalah kita berdoa dengan pujian dari bibir kita. Kita memuji Tuhan. Kita memuji Dia karena kebesarannya di dalam kehidupan kita. Karena keselamatan yang diberikan kepada kita. Karena jawaban doa yang diberikan kepada kita. Apakah jawaban itu langsung atau jawaban itu tidak atau jawaban itu tunggu? Kita harus tetap berdoa dengan pujian kepada Tuhan. Yesaya 12 ayat yang keempat dinyanyikan oleh Daud pada waktu bangsa Israel membawa tabut perjanjian dari Abinadab ke Yerusalem yang tercatat dalam 2 Samuel 6 ayatnya yang ke-12 sampai yang ke-22. Pada waktu itu mereka datang. Mereka bawa tabut itu begitu gembira mereka. Dan di dalam doa mereka memuji Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa
Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Apakah lagu yang mereka nyanyikan pada waktu mereka membawa tabut perjanjian ini kembali ke Yerusalem? Lagu itu terdapat di dalam Yesaya 12 ayatnya yang keempat. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Berdoa dengan pujian dari bibir kita. Dalam 1 Tawarik 16 ayat 8 sampai 36 mencatat juga berdoa dalam pujian kepada Tuhan yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tadi mereka bawa tabut perjanjian, pada waktu bawa dari rumah Aminadab dan mereka mau bawa ke Yerusalem. Mereka berdoa, mereka menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Sekarang sesudah tiba di Yerusalem, mereka taruh pada tempatnya. Mereka juga bersyukur kepada Tuhan. Berdoa dengan pujian dari bibir mereka dalam bentuk lagu kepada Tuhan. Dalam doa dan pujian kepada Tuhan akan memindahkan kekhawatiran, kebimbangan. Kalau kita terus memuji Tuhan dalam seluruh aspek kita, maka akan terjadi pergeseran kebimbangan, pergeseran kekhawatiran dalam kehidupan kita, karena kita melihat betapa besarnya Tuhan dalam hidup kita ini. Berdoa dengan pujian kepada Tuhan. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Dalam setiap doa kita harus memuji Tuhan. Saudara-saudara, tadi dua hamba Tuhan tadi, di dalam doa mereka mulai dengan pujian kepada Tuhan, mengakui kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lebih banyak memuji Tuhan, maka kita tidak akan tunggu orang untuk memuji kita, karena kita kosong di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita kurang memuji Tuhan, maka kita akan cari-cari orang untuk memuji kita, yang membuat kita akan makan puji. Jalan keluar untuk mendapatkan kuasa doa dalam memindahkan gunung kebimbangan dan ketidakpercayaan, bagian kedua adalah berdoa dengan pujian dari bibir kita. Kemudian yang terakhir, menyatakan kebesaran Tuhan yang dinyatakan bagimu. Ayatnya yang ke-6, izinkan saya membacakannya. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Agung, besar di tengah-tengah kehidupanmu. Ini menyatakan kemahabesaran Tuhan di dalam kehidupan manusia. Jadi kita harus menyatakan kemahabesaran Tuhan dalam kehidupan kita, secara khusus kita secara pribadi. Berdoa kepada Tuhan, kita menyatakan Tuhan maha besar untuk saya dalam hal di dalam kehidupan rumah tangga, terhadap anak-anak, terhadap istri, kebutuhan rumah tangga dan lain sebagainya. Ada hal-hal besar yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita. Kita harus menyatakan itu. Kita harus akui itu dalam kehidupan kita. Kelahiran kita sungguh ajaib. Kehidupan kita sungguh ajaib. Struktur tubuh kita, anatomi tubuh kita sungguh ajaib. Ini harus kita nyatakan kepada Tuhan dengan menyatakan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya secara pribadi di dalam kehidupan rumah tangga bersama dengan istri dan anak-anak senantiasa mengakui kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau ada sesuatu yang Tuhan buat dalam kehidupan keluarga, kami selalu katakan hebat ini Tuhan, luar biasa ini Tuhan. Dan apa saja yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus menyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan ini. Secara pribadi saya bersyukur kepada Tuhan, terlahir dari keluarga hamba Tuhan, ayah dan ibu saya yang selalu berdoa dan mengajar kami untuk berdoa bergantung kepada Tuhan, tetapi juga mengajar kami untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Apakah itu sesendok nasi, seteguk air,
ataupun hal-hal lain, Bapak saya selalu katakan, ingat, kamu harus bersyukur kepada Tuhan atas kebesaran yang Tuhan berikan. Makanan, minuman, pakaian, dan lain-lain, dan lain-lain. Bapak saya luar biasa. Mengajarkan kepada kami semua untuk memiliki hubungan doa dengan Tuhan, tetapi harus mengakui kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kami. Amsal 3 ayat 7, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mengakui Tuhan, mengakui kebesarannya, mengakui kemahakudusannya, mengakui segala sesuatu yang dimiliki oleh Allah yang tidak dapat dimiliki oleh manusia. Kita harus puji Tuhan, kita harus mengakui Dia di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Seorang yang bernama Ronald F. Youngblood dalam bukunya Isaiah Introduction Commentary halaman 56 mengatakan bahwa Yesaya 7 ditulis dalam bentuk peperangan, permusuhan. Tapi Yesaya 12 ditutup dengan sukacita dan pujian. Ia menyatakan Immanuel, Allah beserta kita. Dia menyelamatkan kita. Malam hari ini Tuhan memintakan kita untuk membawa kebimbangan dan keraguan kita kepadanya. Karena Dia adalah keselamatan kita. Karena Dia adalah kekuatan kita. Dalam Matius pasal 28 ayat 11, tetapi ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Kalau Tuhan sudah menyertai bangsa Israel dan memberikan keselamatan kepada mereka, Tuhan yang sama akan menyertai kita dan memberikan keselamatan kepada kita. Kalau Yesus telah datang di atas dunia ini dan membuat mujizat-mujizat kesembuhan, maka Allah yang sama akan membuat mujizat kesembuhan dalam hidup kita. Allah yang sama yang telah memberikan makanan bagi setiap orang yang membutuhkan, Allah yang sama akan memberikan makanan bagi kita. Apa isi doa kita? Kita harus berdoa dengan jaminan bahwa Allah itu sanggup. Kita harus berdoa dengan pujian kepada Tuhan. Dan kita harus berdoa menyatakan kebesaran Tuhan kepada kita dalam situasi apapun. Karena Allah beserta kita. Bagaimana dengan doa Anda? Pada malam hari ini, Nabi Yesaya mengajak kita untuk berdoa dalam 3 bagian doa tadi. Kita berdoa dengan jaminan bahwa Allah itu sanggup. Kita berdoa dengan pujian kepada Allah. Kita berdoa dengan menyatakan kebesaran Allah dalam kehidupan kita. Maka setiap masalah yang kita alami, Dia akan ada di sana. Dia akan menolong kita. Allahku keselamatanku dan Allahku kekuatanku. Allah berkati kita. Doa saya pada malam hari ini. Amin.